Techfin itu merupakan disruption untuk ini ya, bidang keuangan. Karena kita kan sekarang mulai mengkombinasi teknologi ke dalam bidang keuangan. Memang lately yang dibilang challenging banget dengan kondisi sekarang yang ada. Tapi sebetulnya nggak ngaruh juga sih, karena Techfin itu bagaimana juga harus kita harus sejalan dengan perkembangan teknologi dalam bidang keuangan. Jadi misalnya kalau dilihat ini sekarang kan ada macam-macam bentuk produk gitu loh, yang itu semua related kepada teknologi. Seperti sekarang kan kita juga mulai masuk ke Indonesia, misalnya supply chain. Nah itu kan juga berkaitan dengan teknologi. Kemudian payment kan lebih banyak yang sudah dikenal oleh masyarakat. Tapi ada juga yang masih bagian-bagian teknologi yang berkaitan dengan keuangan, yang bisa support masyarakat itu banyak yang masih belum terlalu dikenal gitu lah. Sebetulnya tapi kita perlu bantuan teknologi untuk perkembangan dalam bidang keuangan. Ya kalau tahun ini sih di awal tahun kan banyak itu kita agak kehambat sedikit ya, seperti ada pemilu, kemudian banyak hari libur. Tapi itu sebetulnya nggak ngaruh terlalu banyak juga lah, karena kita masih tetap above the target, dan juga secara keseluruhan dari inception, dari sejak perusahaan berdiri itu kita cukup bagus performance-nya. Kalau ngomong bicara mengenai target yang kita mau akan capai untuk akhir tahun, ada beberapa target sih yang kita mau capai. Salah satunya kita sudah mulai embedded AI di dalam teknologi kita. Jadi untuk bagaimana kita mempercepat proses nih. Nah salah satu kalau yang dalam bidang keuangan yang harus kita menjadikan perhatian adalah resikonya. Nah dengan embedded AI dalam teknologi kami, nah itu kita akan bisa mempercepat proses dan juga kita akan memitigasi resikonya lebih bagus. Itu satu. Kedua, target yang kita mau capai itu adalah bagaimana dengan 3 platform kami ini, kami akan menjangkau UMKM yang lebih luas dalam membantu mereka. Dan ketiga, yang target kami itu kita dalam proses fundraising untuk visi. Jadi kita lagi mencari visi yang bisa menjadi strategic partner kita. Iya, karena kan sekarang masalah utama UMKM itu akses mereka kepada modal ya, permodalan. Dari dulu kan selalu masalahnya kalau ke bank very klasik, inilah kolateral ada nggak gitu loh. Kemudian manajemennya bagus apa enggak. Kemudian apa keuangannya bagus apa enggak. Which is keahliannya ada enggak. Which is kalau kita bicara mengenai small medium enterprise atau UMKM, mereka itu rata-rata minim semuanya. Nah, bagaimana mereka bisa dapat akses gitu loh. Nah, dengan adanya fintech, dan salah satu yang kita kerjakan itu adalah bagaimana kita melihat sisi yang lain. Dalam hal ini kita melihat sisi tagihannya. Nah, tagihannya itu kan kita lebih menitik beratkan kepada tagihannya daripada yang tadi itu, keuangannya lah, kemudian kolateralnya. Itu jadi merupakan sisi lain sih dari dunia perbankan selama ini. Itu satu yang kita akan memberikan kemudahan kepada mereka di dalam akses keuangan. Yang kedua yang kita bantu UMKM-nya itu adalah dalam hal kita mendigitalisasi mereka. Kalau mereka kan tadinya semua UMKM itu kan manual, apa-apa manual. Misalnya bikin brosur aja manual, ambil order manual. Nah, sedangkan dunia sekarang ini udah toko-toko aja sekarang semua digital semua kan. Nah, bagaimana kita membantu mereka bisnis-bisnis kecil ini menjadi digital platform. Jadi akses digital, jadi mereka juga bisa menjangkau penjualan yang lebih jauh dan lebih cepat, lebih transparan. Jadi membuat mereka juga mengadaptasi diri mereka terhadap perkembangan teknologi. Iya,
Untuk gampangnya itu adalah kalau Fandu kita ada 3 platform. Fandu itu adalah merupakan marketplace, itu gampang dicernanya. Kemudian kita punya info itu adalah merupakan sistem trade hub. Jadi di sana kita akan mempertemukan semua pelaku usaha. Dari situ kita manage tagihannya. Nah, bentuk tagihannya itu kemudian akan dijual di Fandu. Jadi yang satu sistem IT, yang satu marketplace. Yang Fandu marketplace, yang info itu IT system untuk manage trade dokumen. Jadi semua bisnis itu mempunyai dokumen seperti PO, invoice, semua dokumen-dokumen trade itu yang kita atur, dan hasilnya kemudian kita jual ke marketplace di Fandu. Demikian juga Indogo, tapi Indogo itu targetnya agak beda sedikit, tetap UMKM, cuman yang kita target itu adalah ekspor. Jadi kita membantu para eksporter. Jadi balik lagi ke pembicaraan kita awal. Kalau eksporter ini ke bank juga permintaan modalnya itu pasti ditanya balik lagi ada kolateral nggak gitu loh. Nah, kita again mengambil angle yang lain, cara kerja yang lain, bagaimana kita memitigasi resiko dengan cara yang berbeda. Jadi misalnya kalau dalam eksporter yang kalau sudah punya LC, itu kan paymentnya sudah terjamin lah gitu loh. Kalau punya LC dari luar negeri, berarti mereka ekspor, mereka sudah bisa mendapatkan jaminan pembayaran. Sementara untuk eksporter yang open account atau TT base, itu pasti tidak ada jaminan pembayaran. Nah, bagaimana kita sekarang ini memberikan jaminan itu dengan bekerja sama dengan partner kita di luar negeri. Jadi kita memberikan UMKM itu jaminan pembayaran dan juga akses ke permodalan tanpa kolateral. Jadi ini tetap disruption of teknologi juga sih yang kita terapkan dalam bidang keuangan. Itu balik lagi kepada knowledge ya Bu ya. Knowledge, jadi gini, seperti juga ini pengalaman saya pertama kali bikin, saya tuh di dunia Techfin itu sudah pengalamannya sekitar 10 tahun lah. Jadi waktu mulai Techfin pertama peer-to-peer masuk Indonesia, saya juga merupakan salah satu co-founder dari satu platform. Nah itu tetap pada waktu itu juga sama Bu. How am I going to pull this out tanpa ada bercermin dari siapa-siapa? Karena waktu itu peer-to-peer juga baru kan. Nah jadi kita dengan keahlian saya, waktu itu saya juga bisa pull out the peer-to-peer platform. Demikian juga sekarang. Nah itu dengan knowledge saya dan pengalaman saya itu bisa menciptakan platform berdasarkan lelang. Jadi memang tidak segampang itu juga bisa kalau nggak tahu know-how-nya atau gimana cara menyambung semuanya ya agak repot sih emang. Jadi memang harus punya keahlian sih untuk bisa menyambung semuanya. Oh, sebetulnya kendalanya sih lumayan lah. Tapi mungkin antara beberapanya seperti yang Ibu tadi tanya, literasi keuangan secara general, itu kan banyak masyarakat kita itu juga belum terlalu tahu dengan produk-produk teknologi yang berkaitan dengan keuangan. Itu Techfin itu hampir semuanya ya. Karena yang masyarakat kita paling ngerti sekarang ini payment, karena sering pakai ya, atau mobile banking yang udah sering mereka bisa pakai, mereka tahu lah. Tapi di samping itu kan banyak banget sebetulnya kaitan teknologi dengan keuangan yang literasinya masih kurang jelas. Seperti even peer-to-peer aja orang masih kurang jelas itu misalnya itu apa sih, kemudian resikonya ada di mana sih. Karena peer-to-peer sendiri pun juga banyak produk.
Nah, demikian juga di platform lelang kita, mereka juga masih kurang jelas juga, ini apa sih yang dilelang, resikonya apa. Bener. Oke, jadi sebetulnya kalau di balai lelang kami, yang kami lelang itu tagihan, ya. Tapi tagihan-tagihan yang kita udah seleksi. Jadi misalnya ada satu UMKM, mereka menjadi supplier dari perusahaan besar. Kemudian perusahaan besar itu akan bayarnya misalnya berapa bulan. Nah, itu bisa dilelang kepada kami. Kemudian dari perusahaan besar mereka kan ada distributor. Nah, distributor itu juga bayarnya kan ada tempo lagi ke prinsipalnya. Nah, itu juga merupakan posisi di mana kita bisa membantu financing distributornya. Kemudian dari distributor juga ke level 2-nya toko-toko juga. Nah, itu kan juga again sama lagi polanya, bagaimana toko-toko itu akan bisa membantu membayar tagihan mereka kepada distributor. Nah, di situ kita juga masuk gitu loh. Kelebihan kita itu Fando itu cukup dikenal di UMKM sebagai platform yang sangat cepat prosesnya. Kita sangat cepat, jadi kita juga bisa memberikan support keuangan kepada UMKM itu sangat cepat berbanding platform lain, itu satu. Kedua, Fando ini dan semua platform kami itu base-nya itu trade ya. Jadi kalau trade itu di bank itu special knowledge ya, jadi perlu pengetahuan khusus. Jadi semua dirancang berdasarkan trade, pengetahuan trade. Jadi itu juga yang membuat kita cara mitigasi resiko itu agak berbeda. Jadi itu balik-balik kepada experience dan knowledge juga sih. Jadi kalau misalnya kita menawarkan produk trade, tapi kemudian yang menawarkan produk itu bukan orang yang trade specialist, itu pasti resikonya akan jadi terbuka. Karena dia nggak tahu angle resiko dari mana gitu loh. Nah, itu menjadi kelebihan kami karena saya sendiri trade specialist gitu loh. Dan semua platform ini adalah berdasarkan trade. Jadi kita memprovide solution. Sebetulnya semua platform itu ada resiko. Cuman balik lagi kepada pengelola platform, bagaimana mereka memitigasi resikonya. Jadi contohnya ya Bu ya, antara platform Fando dengan misalnya peer-to-peer lending, itu kan semua sama-sama ada resiko. Nah itu kembali lagi, apa sih produk yang kita tawarin? Karena saya memang knowledge-nya di trade, saya menawarkan trade aja. Jadi saya tidak main ke misalnya personal loan yang bukan keahlian saya di situ. Kita nggak terlalu main di situ karena kita kurang ngerti resikonya apa. Nah, demikian juga teman-teman di peer-to-peer yang masing-masing produknya beda-beda. Ada yang consumer. Nah, itu cara mitigasi resikonya juga beda. Consumer misalnya kan ada yang belanja di Shopee atau Tokopedia bisa dicicil. Itu kan perlu knowledge juga gimana mitigasi resikonya. Dan itu semua beda-beda. Semua beda-beda. Jadi kalau tanya resiko ada, tapi balik lagi kepada pengalaman dan knowledge daripada pemilik platform atau manajemen platform itu sendiri. Gimana mereka mitigasi resiko. Makanya juga kan kita sangat-sangat concern dengan resiko. Jadi kita makanya fokus sekali untuk resiko. Seperti yang AI yang kita kembangkan juga kan itu untuk mitigasi resiko. Iya itu saya lihat itu sebetulnya semua pebisnis itu tangguh ya Bu ya. Karena ibaratnya kita kesandung jatuh bangun lagi, kesandung jatuh bangun lagi. Itu sih. Kemudian juga saya itu banyak biasanya berkaca. Jadi kalau misalnya ada masalah atau ada kesalahan yang membuat saya jatuh, saya akan analisa itu. Apa sih? Di mana salah saya? Gitu. Karena pada waktu kita jatuh itu kita pasti ada kesalahan yang dibuat gitu. Atau ada keputusan yang tidak tepat.
Tapi dari keputusan-keputusan yang kita bikin kesalahan itu kita belajar biasanya. Iya nih, buat saya itu kesehatan mental itu penting sekali. Karena dengan demikian saya berpikir bisa jernih. Dan saya berusaha untuk bagaimana menjernihkan pikiran. Nah, ini yang agak unik itu saya itu, mereka mungkin di sini tahu lah. Saya itu ada dua sisi yang otak kanan, otak kiri saya aktif dua-duanya. Itu cara saya balancing. Jadi kalau pagi-pagi bicara yang berat-berat, bahas yang berat-berat, menjelang sore ke malam saya tuh udah ngomongnya beda nih, ngomong art gitu loh. Saya udah bahas, saya udah cara berpikirnya juga art, seni gitu loh. Nah kalau kayak gitu itu buat saya itu salah satu cara yang membuat mentally aku maunya stabil dan tenang. Karena kalau saya udah ibaratnya pagi-pagi itu udah sumpek gitu menjelang siang itu udah enak tuh kalau udah ngomongin art, seni itu, atau saya mulai membaca literasi mengenai seni itu tensinya turun. Nah itu cara akhirnya saya bisa mendapatkan ketenangan itu. Karena buat saya tenang nomor satu, baru bisa berpikir gimana berpikir jernih. Waduh, saya itu macam-macam. Saya itu dari batik, saya batik lawas itu saya pelajarin. Kemudian saya bisa beralih nanti ke seni lukis. Itu saya juga pelajarin, saya lihat. Saya juga ada juga melukis, iseng-iseng gitu kalau lagi ada waktu. Nanti saya bisa beralih ke misalnya sulaman. Itu saya pelajarin gitu loh. Jadi kalau udah kayak itu merupakan satu knowledge juga buat saya jadinya. Udah, tapi ada same time ya itu. Fokus jadinya. Bisa jadi fokus.